Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Coba deh Anda pikirkan sebentar. Seberapa sering sih dengar kalimat guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa? Sering banget kan? Rasanya udah kayak slogan wajib kalau kita lagi ngobrolin soal pendidikan. Kedengarannya kan mulia ya, penuh hormat. Tapi pernah nggak kepikiran, jangan-jangan narasi yang kelihatannya positif ini justru sumber masalahnya? Hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah opini dari Singgi Aji Purnomo. Argumennya cukup berani loh. Katanya narasi ini tuh bukan penghormatan, tapi sebuah instrumen penindasan yang canggih. Kita akan coba bedah bareng-bareng. Dari mana sih asalnya narasi ini, terus apa efeknya ke kehidupan guru, dan apa gantinya yang lebih memberdayakan. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar main-main kata ya. Ini tuh tentang gimana sebuah slogan yang kita anggap ujian ternyata, menurut penulis ini ya, punya akar sejarah politik dan dampak psikologis yang dalam banget. Ini soal cara kita memandang sebuah profesi yang vital, dan bagaimana pandangan itu, ya akhirnya membentuk nasib mereka. Oke. Mari kita mulai dari akarnya deh. Dari mana sebenarnya datangnya narasi yang super kuat ini? Rasanya kok udah ada dari zaman dulu banget. Nah, di sini kita langsung ketemu kejutan pertama dari tulisan ini. Ternyata narasi ini bukan sesuatu yang tumbuh organik dari kalangan guru sendiri. Tunggu dulu, jadi bukan dari guru untuk guru. Maksudnya ini diciptakan, sengaja. Tepat sekali. Menurut sumber ini, narasi pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah sebuah penemuan politik atau political invention dari era 1970-an. Dan momen kemunculannya itu spesifik banget. Persis ketika pemerintah saat itu memangkas anggaran pendidikan besar-besaran. Oh, wow. Jadi, ini bukan kebetulan. Istilah ini sengaja digembar-gemborkan dalam pidato-pidato politik dengan satu tujuan utama, meredam potensi protes dari para guru. Wah, ini menarik sekali. Jadi saat hak-hak finansial mereka dipotong, mereka malah diberi penghargaan verbal sebagai gantinya. Semacam kompensasi moral gitu. Persis. Penulis mengaitkan ini dengan konsepnya Foucault tentang disciplinary power. Ini bukan kekuasaan yang nodongin senjata ya, tapi kekuasaan yang bekerja secara halus dari dalam, yang bikin kita mengontrol diri kita sendiri. Itu nggak pantas atau nggak ikhlas. Anda menangkap intinya dengan sempurna. Narasi pahlawan ini diinternalisasi oleh guru dan juga masyarakat. Akibatnya, standar moral baru tercipta. Guru yang menuntut gaji layak dicap tidak tulus, pamrih. Sebaliknya, guru yang diam, yang pasrah menerima kondisi sulit, justru dipuji-puji sebagai pahlawan sejati. Ini cara kontrol yang cerdas sekali kan. Tuntutan hak yang wajar tiba-tiba diubah seolah-olah itu perbuatan yang memalukan. Jadi, ini bukan lagi slogan, tapi sebuah teknologi kekuasaan yang membentuk cara guru melihat diri mereka dan apa yang layak mereka terima. Gila, ini benar-benar mengubah cara pandang saya dari sebuah pujian jadi semacam belenggu mental. Kalau narasinya sekuat itu, berarti dampaknya di lapangan pasti luar biasa besar dong. Saya jadi penasaran, data-data yang disebutkan di tulisan ini nunjukin apa? Seberapa parah realitasnya? Realitasnya jauh lebih pahit dari romantisme narasinya. Penulis menyajikan data dari Federasi Guru Independen Indonesia, FGII, dan angkanya benar-benar bikin kita terdiam. Coba sebutkan salah satu yang paling menonjol. Oke, coba Anda bayangkan ini. 72% guru honorer, itu mayoritas loh ya, harus mengajar di 3-4 sekolah berbeda. Bukan untuk jadi kaya, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, mereka menghabiskan rata-rata 4-5 jam setiap hari hanya di jalan. 4-5 jam di jalan, setiap hari. Setiap hari. Dan bagian paling ironisnya, biaya transportasi untuk kerja itu memakan 35 hingga 50% dari penghasilan mereka yang udah kecil itu. Penulis menyebutnya dengan tajam. Ini bukan pengabdian, ini eksploitasi sistematis. Astaga, separuh gaji habis cuma buat ongkos kerja. Itu kan nggak masuk akal. Ini baru dari sisi finansial. Pasti ada dampak yang lain kan? Ke mental misalnya. Tentu, tekanan finansial konstan seperti itu pasti merembet kemana-mana, terutama kesehatan mental. Dan disinilah data berikutnya makin mencengangkan. Artikel ini mengutip riset kesehatan mental pendidikan 2023. Hasilnya menemukan bahwa 68% guru mengalami altruistic burnout. Altruistic burnout. Itu istilah spesifik ya?
Apa bedanya dengan burnout biasa? Ini adalah kelelahan emosional yang spesifik terjadi karena terus-menerus memberi tanpa mendapat balasan yang cukup. Baik itu balasan finansial, apresiasi, maupun dukungan sistem. Jadi ini bukan sekedar capek kerja. Ini rasa lelah karena kekosongan setelah semua yang diberikan. 68%. Itu kan berarti 2 dari setiap 3 guru yang kita temui di jalan kemungkinan besar mengalaminya. Ini kayak sumur yang airnya ditimba terus-terusan tapi nggak pernah diisi ulang. Lama-lama kering kerontang kan? Analogi yang sangat pas. Dan untuk memberikan konteks, angka 68% itu 3 kali lebih tinggi dibandingkan profesi penolong lainnya, seperti perawat atau pekerja sosial. Jadi menjadi guru di Indonesia, menurut data ini, secara psikologis 3 kali lebih menguras energi. 3 kali lipat. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan lagi. Apa itu? Fenomena yang disebut internalized oppression, atau penindasan yang terinternalisasi. Nah, ini nyambung lagi kan sama konsep Foucault tadi. Riset yang sama menemukan 55% guru, lebih dari setengahnya, menganggap kondisi finansial mereka yang buruk itu, ya sudah, memang bagian dari pengabdian. Jadi mereka sudah menerima narasi itu sebagai takdir profesinya. Mereka pasrah. Betul. Dan dampaknya langsung terlihat. Hanya 12% yang berani memperjuangkan haknya secara kolektif. Mayoritas memilih diam. Jadi, narasi pengorbanan itu terbukti sangat efektif melumpuhkan kesadaran kritis dan solidaritas mereka. Bebannya nggak berhenti di situ kan? Di luar masalah finansial dan mental, ada juga soal beban kerja. Kita sering mikir, kerjaan guru ya cuma mengajar. Tapi tulisan ini menunjukkan gambaran yang beda banget. Jauh berbeda. Ada studi etnografi di 50 sekolah yang dikutip. Hasilnya, hanya 31% waktu guru di sekolah yang benar-benar dipakai untuk aktivitas pedagogis inti. Mengajar, mendesain pembelajaran, berinteraksi dengan siswa, hal-hal seperti itu. Cuma sepertiga. Loh, terus sisa waktunya yang hampir 70% itu dipakai buat apa? Nah, ini dia. Sebagian besar waktu mereka habis untuk hal-hal non-mengajar. Administrasi birokratis yang berbelit-belit itu makan 27% waktu. Program-program simbolis, seremonial yang sering nggak nyambung ke pembelajaran, itu 18%. Rapat-rapat tanpa substansi jelas menghabiskan 14%. Dan sisa 10% untuk bikin laporan proyek. Jadi guru kita lebih banyak jadi admin dan juru ketik birokrasi daripada jadi pendidik. Ini gila sih. Dan itu bahkan belum menghitung beban emosional yang tak terlihat kan. Penulis menyebut istilah secondary trauma bearers. Benar, penanggung trauma sekunder. Mereka setiap hari jadi tempat curhat puluhan siswa yang datang dari berbagai latar belakang masalah. Kemiskinan, kekerasan domestik, keluarga berantakan. Mereka harus menampung semua itu. Saya nggak kebayang sih, setiap hari harus jadi tong sampah emosional untuk puluhan anak. Tapi kita sendiri nggak punya tempat untuk membuang sampah itu. Sistem tidak menyediakan dukungan psikologis yang memadai untuk mereka. Gambaran tadi kan suram banget ya. Tapi satu hal yang saya suka dari tulisan ini, para guru tidak digambarkan sebagai korban yang pasif. Mereka nggak cuma pasrah begitu saja, mereka melawan kan? Betul sekali. Ini bagian yang penting. Di tengah semua tekanan itu, mereka melakukan apa yang oleh penulis disebut sebagai perlawanan sehari-hari atau everyday forms of resistance. Ini bukan demo besar-besaran di jalan, tapi perlawanan sunyi di ruang-ruang kecil yang nggak terekspos media. Contohnya seperti apa itu? Perlawanan sunyi ini. Macam-macam. Ada guru yang diam-diam menyelipkan pembelajaran kritis tentang keadilan sosial di sela-sela kurikulum resmi yang kaku. Ada yang membentuk komunitas belajar informal antar guru. Jadi semacam universitas bawah tanah untuk saling menguatkan, karena pelatihan resmi seringkali nggak relevan. Ada juga solidaritas diam-diam, patungan untuk membantu rekan guru yang sedang kesulitan. Saya paling tertarik dengan istilah creative disobedience, pembangkangan kreatif. Itu contoh konkretnya gimana? Misalnya ya, ada kebijakan dari dinas yang mewajibkan guru membuat laporan 20 halaman, yang isinya sebenarnya nggak substansial dan cuma buang-buang waktu. Nah, mereka tetap membuatnya agar tidak kena sanksi. Tapi isinya dibuat seminimalis mungkin, terkadang pakai template atau copy-paste dari laporan sebelumnya. Yang penting syarat administrasi terpenuhi, supaya waktu dan energi mereka yang berharga bisa tetap fokus untuk menyiapkan pelajaran yang bermutu bagi siswa. Jadi mereka mematuhi aturan. Betul, tapi dengan cara yang paling tidak mengganggu kerjaan inti mereka.
Cerdas kan? Cerdas sekali. Mereka mengakali sistem untuk kebaikan siswa. Oke, jadi kalau narasi pahlawan itu racun dan para guru sudah melakukan perlawanan kecil-kecilan, lalu apa penawar racunnya? Apa narasi baru yang ditawarkan penulis? Penulis tidak cuma mengkritik, tapi menawarkan dekonstruksi total. Bukan sekedar slogan baru, tapi 3 pilar cara pandang baru yang lebih memanusiakan dan memberdayakan guru. Oke, apa pilar yang pertama? Yang pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah melihat guru sebagai pekerja profesional. Professional worker. Sesederhana itu, tapi dampaknya besar. Ini artinya kita harus berhenti bicara soal pengabdian sukarela dan mulai mengakui bahwa mengajar adalah pekerjaan terampil yang butuh kompensasi layak. Titik. Gaji dan tunjangan itu hak, bukan bonus atas keikhlasan. Profesional. Berarti ini juga menjawab masalah yang tadi kita bahas soal 70% waktu habis untuk non-mengajarkan. Seorang profesional pasti akan menuntut agar waktunya dipakai untuk keahlian utamanya, bukan jadi juru ketik. Tepat sekali. Profesionalisme juga berarti otonomi. Mereka harus dipercaya untuk mengambil keputusan pedagogis di kelasnya, bukan terus-menerus diintervensi oleh birokrasi yang seringkali tidak paham realitas lapangan. Oke, itu pilar pertama, pekerja profesional. Yang kedua? Pilar kedua adalah memandang guru sebagai transformer intelektual, intellectual transformer. Selama ini, guru sering diposisikan hanya sebagai tukang pos, yang tugasnya menyampaikan paket kurikulum dari pemerintah. Narasi baru ini menuntut pengakuan bahwa guru adalah produsen pengetahuan, bukan sekedar konsumen. Mereka adalah intelektual yang mampu berinovasi. Maksudnya mereka harus diberi ruang untuk berpikir kritis dan bahkan mungkin mengkritik kurikulum itu sendiri? Persis, mereka harus punya kebebasan akademik untuk mengembangkan metode mengajar yang paling sesuai dengan konteks siswanya, bukan dipaksa seragam secara nasional. Mereka harus dilihat sebagai mitra dalam pengembangan pendidikan, bukan cuma pelaksana. Profesional, intelektual, lalu yang ketiga yang melengkapi semuanya. Yang ketiga, dan ini mungkin yang paling esensial, melihat guru sebagai manusia bermartabat, dignified human. Ini terdengar klise, tapi justru ini yang paling sering kita lupakan. Artinya, guru punya hak atas kehidupan yang layak, hak untuk menjaga kesehatan mentalnya, hak untuk berkembang, dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan burnout. Mereka bukan mesin pengabdian 24 jam. Mereka manusia biasa yang punya kebutuhan, mimpi, dan batasan fisik serta emosional. 3 pilar yang sangat kuat. Pekerja profesional, transformator intelektual, dan manusia bermartabat. Tapi kan ini masih gagasan. Gimana caranya kita bergerak dari ide keren ini ke perubahan nyata? Nggak mungkin ujuk-ujuk berubah, kan? Penulis sangat jelas soal ini. Perubahan tidak akan turun dari langit, atau diberikan cuma-cuma oleh penguasa. Sejarah dimanapun menunjukkan, perbaikan nasib pekerja, termasuk guru, selalu dimulai dari pengorganisasian kolektif dari bawah. Jadi bukan menunggu belas kasihan, tapi membangun kekuatan sendiri. Tepat, kuncinya adalah aksi kolektif. Penulis menyarankan guru-guru perlu membangun jaringan solidaritas yang melintasi sekat-sekat status antara guru honorer, PNS, swasta. Mereka harus bersatu. Kemudian, mereka perlu mengembangkan kesadaran kritis melalui diskusi dan pendidikan politik, supaya mereka paham bahwa masalah mereka itu bukan masalah pribadi, tapi masalah struktural. Terakhir, manfaatkan platform digital untuk menyuarakan aspirasi mereka dan membangun koalisi dengan masyarakat sipil. Jadi kalau kita rangkum, pembahasan kita ini bergeser jauh sekali ya. Dari awalnya melihat narasi pahlawan tanpa tanda jasa sebagai pujian, kita jadi paham kalau itu adalah kerangka yang justru melanggengkan ketidakadilan. Kita sudah lihat sejarah politiknya, dampak psikologisnya yang merusak, dan bagaimana ia jadi selimut yang menutupi eksploitasi. Benar. Dan yang penting, kita juga melihat bahwa selalu ada perlawanan, ada harapan, dan ada proposal narasi baru yang jauh lebih adil dan manusiawi yang bisa kita perjuangkan bersama. Pesan utama dari tulisan ini jadi terasa sangat kuat ya. Sudah waktunya kita berhenti meromantisasi kemiskinan dan penderitaan guru. Sudah saatnya kita mulai memperjuangkan keadilan profesional untuk mereka. Dan perjuangan itu bukan dengan upacara seremonial atau pujian kosong, tapi dengan kebijakan konkret yang menjamin kesejahteraan, otonomi, dan martabat mereka. Penulis menutupnya dengan satu kalimat yang menurut saya sangat mengena dan bisa jadi bahan renungan kita semua. Kalimatnya begini,
Pendidikan yang membebaskan harus dimulai dengan pembebasan pendidik. Mustahil kita berharap guru bisa menumbuhkan pemikiran kritis dan kemerdekaan pada siswa, sementara guru itu sendiri dibelenggu oleh sistem yang menindas kreativitas dan kesejahteraannya. Guru yang merdeka adalah fondasinya. Wow, gagasan tadi meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Jika guru yang merdeka adalah syarat mutlak bagi pendidikan yang memerdekakan, seberapa merdeka sebenarnya sistem pendidikan kita saat ini, dan apa peran yang bisa kita sebagai masyarakat mainkan untuk benar-benar memerdekakan mereka?